Nah, untuk mengawalinya, mari kita mempelajari bersama apa itu sistem. Menurut Smith dan Taylor, suatu sistem didefinisikan sebagai kumpulan entitas, misalkan orang atau mungkin mesin atau pesan, yang bertindak dan beraksi bersama untuk mencapai beberapa tujuan logis. Dalam prakteknya, yang dimaksud dengan sistem bergantung pada tujuan dari suatu kajian tertentu. Kumpulan entitas yang membentuk sistem untuk suatu kasus mungkin hanya sebagian dari keseluruhan sistem untuk kasus lainnya. Misalnya, jika seseorang ingin mempelajari sebuah bank untuk menentukan jumlah teller yang dibutuhkan untuk memberikan layanan yang memadai bagi para pelanggan yang ingin mencairkan cek atau mungkin melakukan setoran tabungan, maka sistem dapat didefinisikan sebagai bank yang terdiri dari teller dan pelanggan yang mengantri atau dilayani. Akan tetapi, jika petugas pinjaman akan dimasukkan, maka definisi sistem harus diperluas dengan jelas. Dalam suatu sistem, dikenal sebuah istilah state of a system, atau keadaan sistem, atau mungkin status sistem. Nah, hal ini merupakan kumpulan variabel yang diperlukan untuk menggambarkan sistem pada waktu tertentu relatif terhadap tujuan studi. Dalam penelitian suatu bank, contoh variabel status yang mungkin adalah jumlah teller sibuk, kemudian jumlah nasabah di bank, dan waktu kedatangan setiap nasabah di bank. Berdasarkan perubahan statusnya, sistem dikategorikan menjadi dua, yaitu sistem diskrit dan sistem kontinu. Sistem diskrit merupakan sistem yang variabel statusnya berubah secara instan pada titik waktu yang terpisah. Bank adalah contoh sistem diskrit karena variabel statusnya, misalkan jumlah pelanggan, itu hanya berubah ketika pelanggan datang atau ketika pelanggan selesai dilayani. Sistem kontinu adalah sistem di mana variabel keadaan berubah terus-menerus terhadap waktu. Sebuah pesawat terbang yang bergerak di udara merupakan contoh dari sistem kontinu, karena variabel keadaan seperti posisi dan kecepatan dapat berubah terus-menerus terhadap waktu. Beberapa sistem dalam praktiknya sepenuhnya merupakan sistem diskrit atau sistem kontinu. Tetapi, karena satu jenis perubahan mendominasi sebagian besar sistem, biasanya dimungkinkan untuk mengklasifikasikan sistem sebagai sistem diskrit maupun sistem kontinu. Pada kenyataannya, ketika kita mempelajari sebuah sistem, banyak cara yang dapat kita lakukan. Berdasarkan gambar ini, terdapat beberapa cara, dan simulasi merupakan salah satunya. Baik, untuk selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara kita mempelajari sistem satu demi satu. Nah, untuk yang pertama kita akan melihat bagaimana jika kita mempelajari sistem pada sistemnya langsung. Jika memungkinkan dan hemat biaya, maka untuk mengubah sistem secara fisik dan kemudian membiarkannya beroperasi dalam kondisi baru, ini sangat mungkin untuk dilakukan. Karena pada kasus seperti ini, validitas dari sistem yang kita pelajari itu sudah terjamin. Namun, hal ini jarang dapat dilakukan karena eksperimen seperti ini seringkali terlalu mahal atau terlalu mengganggu sistem. Misalkan contoh kasus pada sebuah supermarket yang ingin mengurangi kasir untuk mengurangi biaya. Hal ini sebenarnya dapat dilakukan, akan tetapi jika dilakukan, hal ini bisa saja menyebabkan pelanggan menunggu, bahkan mungkin kita akan kehilangan pelanggan gara-gara pelanggan kecewa karena terlalu lama menunggu.
Ketika kita akan mempelajari sistem dengan menggunakan model, maka validitas dari model yang akan kita buat itu dipertanyakan. Apakah model yang kita buat itu sudah betul mewakili atau merefleksikan sistem yang akan kita pelajari. Namun, hal ini sangat efektif ketika sistem yang ingin kita pelajari memang belum ada. Dan kita ingin melihat apakah atau bagaimana jika sistem tersebut kita bangun. Contoh situasi ini mungkin berupa jaringan komunikasi yang diusulkan atau senjata nuklir strategis. Dalam mempelajari sistem dengan menggunakan model, terdapat dua cara, yaitu dengan menggunakan model fisik dan dengan menggunakan model matematis. Sebagai contoh, untuk model fisik, misalkan mobil tanah liat di terowongan, kemudian kokpit yang terputus dari pesawatnya untuk digunakan dalam pelatihan pilot, kemudian miniatur tanker yang berkeliaran di kolam renang, dan mungkin kadang-kadang mempelajari sistem dengan menggunakan model fisik ini berguna untuk mempelajari teknik atau sistem manajemen. Misalnya untuk membuat model skala meja dari sistem penanganan material atau dalam kasus model fisik skala penuh dari restoran cepat saji di dalam gudang yang dilengkapi dengan manusia nyata. Sedangkan model matematis itu merepresentasikan sistem dalam bentuk hubungan logis dan kuantitatif yang kemudian dimanipulasi untuk melihat bagaimana model tersebut bereaksi. Dan ini dijadikan sebagai gambaran sistem nyata dari model yang dibuat. Sebagai contoh, persamaan D sama dengan R kali T ini berlaku untuk pesawat luar angkasa ke planet lain setelah mencapai kecepatan terbangnya. Akan tetapi, persamaan tersebut merupakan model yang buruk untuk perjalanan jam sibuk di jalan raya perkotaan yang sangat padat. Jika model yang kita buat strukturnya cukup sederhana, maka kita dapat menggunakan metode matematika untuk memperoleh jawaban pasti dari pertanyaan yang kita carikan solusinya. Akan tetapi, untuk sistem yang lebih kompleks, meskipun kita tahu metodenya untuk mencari jawaban eksak atau solusi analitiknya, tetapi secara numerik, pekerjaan yang kita lakukan bukan pekerjaan yang mudah. Sebagai contoh, kita tahu cara untuk mencari inverse matrix, tetapi ketika ordonya sangat besar, maka kita tetap perlu menggunakan program komputer. Nah, pada kasus seperti ini, kita memerlukan simulasi. Dengan menggunakan simulasi, kita membuat model dari sistem untuk melihat bagaimana pengaruh input terhadap output yang dihasilkan untuk melihat performa dari sistem. Setelah mengetahui cara mempelajari sistem, selanjutnya kita akan melihat klasifikasi dari model simulasi. Berdasarkan peran waktu, model simulasi terdiri dari dua, yaitu model statis dan model dinamis. Pada model status, model merepresentasikan sistem pada waktu tertentu, atau di sini waktu tidak memiliki peran. Contohnya adalah simulasi Monte Carlo. Sedangkan pada model dinamis, model merepresentasikan sistem dari waktu ke waktu, seperti conveyor system pada sebuah pabrik. Berdasarkan keberadaan variabel probabilitas, model terdiri dari dua, yaitu model deterministik dan model stokastik. Pada model deterministik, tidak mengandung variabel probabilistik, misalkan persamaan diferensial yang menjelaskan tentang reaksi kimia itu telah ditentukan sejumlah masukan dan hubungan di dalam model tersebut, serta telah ditentukan juga outputnya. Sedangkan pada model stokastik, terdapat beberapa komponen input random, misalnya
pada sistem antrian atau pada sistem inventory. Berdasarkan statusnya, model terdiri dari dua, yaitu model kontinu dan model diskrit. Definisinya hampir sama dengan definisi sistem diskrit dan sistem kontinu, akan tetapi ini tergantung dari objek yang dipelajari, bukan dari sistemnya. Sebagai contoh, pada sistem laju lalu lintas, kita dapat memandang ini sebagai model diskrit maupun sebagai model kontinu. Jika kita melihat dari pergerakan individu mobil, maka kita memandang ini sebagai sebuah model diskrit. Akan tetapi ketika kita memandang ini sebuah model persamaan diferensial, maka kita menganggap ini sebagai model kontinu. Baiklah, mungkin itu saja untuk materi tentang dasar-dasar simulasi. Jika ada yang akan ditanyakan atau kurang paham, silakan bisa tanyakan kepada saya langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.